Selamat datang di video pembelajaran ini. Dalam video kali ini, kami akan menyampaikan materi mengenai Dewan Direksi yang merupakan bagian penting dalam struktur tata kelola perusahaan. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nandita Adelia Putri. Saya Nadila Eka Aprianti. Dan saya Fitri Novianti. Kami berharap video ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas dan bermanfaat bagi para penonton. Selamat menyimak, dan semoga materi yang kami sampaikan bisa dipahami dengan baik. Dewan Direksi adalah badan eksekutif utama yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengurusan perusahaan. Kami menjalankan operasional, mengambil keputusan bisnis, dan mengelola risiko demi mencapai tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan pemegang saham. ICL mendefinisikan direksi sebagai organ perusahaan dengan kewenangan penuh untuk mengelola perusahaan demi kepentingan terbaik perusahaan. Direksi juga mewakili perusahaan di dalam maupun luar pengadilan. Setiap anggota direksi punya tugas dan kewenangan masing-masing. Namun, tanggung jawab tetap kolektif. Semua keputusan penting diambil bersama, dan kami semua setara, termasuk direktur utama. Jika ada 2 atau lebih anggota, pembagian tugas bisa ditentukan RUPS atau oleh direksi sendiri. Namun, apapun pembagiannya, tanggung jawab tetap bersama. Kami harus menyelenggarakan RUPS tahunan, membuat daftar pemegang saham, risalah rapat, laporan tahunan, serta menjaga dokumen keuangan dan perusahaan. Direksi juga berwenang mendeklarasikan dividen interim setelah disetujui Dewan Komisaris. Semua kebijakan harus mematuhi CL dan anggaran dasar. Terdapat 5 elemen utama tugas direksi. Yang pertama manajemen, kedua manajemen risiko, ketiga pengendalian internal, keempat hubungan masyarakat, dan kelima tanggung jawab sosial. Kami mengembangkan visi, misi, dan nilai perusahaan. Strategi jangka pendek dan panjang harus disusun secara efektif dan efisien, serta mempertimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan. Setiap keputusan strategis, seperti peluncuran produk baru atau ekspansi, harus melalui analisis risiko. Kami menjaga keseimbangan antara manfaat dan risiko. Perusahaan wajib memiliki unit atau personel khusus untuk memastikan kebijakan manajemen risiko berjalan baik. Sistem pengendalian internal penting untuk menjaga aset perusahaan dan memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Direksi mendukung strategi hubungan masyarakat. Sekretaris perusahaan bertugas menjaga komunikasi efektif dan menyediakan informasi yang relevan bagi pemangku kepentingan. CSR bukan sekadar kewajiban, tapi bagian dari strategi bisnis jangka panjang. Kami ingin perusahaan tumbuh bersama masyarakat. Sebagai direktur utama, saya memimpin rapat, menandatangani keputusan, dan memastikan semua anggota direksi siap berkontribusi. Suasana diskusi harus konstruktif agar keputusan terbaik bisa diambil. Syarat menjadi direksi adalah harus memiliki karakter yang baik, kompetensi hukum, dan pengalaman relevan. Ada juga syarat tidak pernah bangkrut, tidak terlibat tindak pidana, dan tidak gagal menjalankan tugas di perusahaan sebelumnya. Kandidat juga harus memberikan informasi lengkap sebelum RUPS, mulai dari identitas, latar belakang pendidikan, hingga status keuangan. Anggota direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Semua perubahan harus dilaporkan ke Kemenkumham dalam 30 hari setelah keputusan RUPS. Kontrak direksi bersifat komersial, bukan kontrak kerja. Semua hak, kewajiban, remunerasi, dan klausul penting seperti kerahasiaan dan non-kompetisi harus jelas dalam kontrak. Rapat direksi minimal sebulan sekali. Keputusan sah jika quorum tercapai, biasanya lebih dari setengah anggota hadir. Semua keputusan dan alasan dicatat dalam risalah rapat. Risalah rapat harus tersedia untuk Dewan Komisaris, Komite Audit, Auditor Eksternal, dan pemegang saham tertentu. 3 prinsip utama etika dalam pengambilan keputusan yaitu, yang pertama, utilitarianisme. Kedua, etis yang terfokus pada
pada hak, dan yang ketiga, terfokus pada keadilan. Setiap keputusan harus mempertimbangkan manfaat terbesar bagi banyak orang, utilitarianisme, menghormati hak individu, dan memastikan keadilan bagi semua. Etika bisnis bukan hanya soal laba, tapi juga soal kemanusiaan dan keadilan. Dewan direksi yang profesional, berintegritas, dan beretika adalah kunci keberlanjutan perusahaan. Dengan tata kelola yang baik, perusahaan dapat tumbuh, memberi manfaat bagi pemegang saham, karyawan, dan masyarakat luas. Sekian video pembelajaran yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah wawasan teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.